Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar meskipun belajar dari rumah. Kembali lagi bertemu dengan Bapak di kelas 4 pada mata pelajaran tema 6 Cita-citaku. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang seni tari dan manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Baiklah anak-anak, mari saja kita mulai pelajaran kita hari ini. Kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran kita kali ini, yaitu kita akan membahas tentang pekerja seni. Ya, silakan kalian buka buku tema 6 kalian halaman 73. Juga bisa kalian siapkan alat tulisnya. Pada halaman 73 di tema 6 ini ada gambar nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, sekarang sama-sama kita akan coba profesi apa yang terdapat pada gambar tersebut. Nomor 1. Apa profesi pada gambar nomor 1? Ya, nomor 1 profesi sebagai pelukis. Selanjutnya, nomor 2. Apa profesi pada gambar nomor 2? Gambar nomor 2 profesi sebagai sutradara. Ada yang tahu apa itu sutradara? Ya, sutradara itu adalah yang mengarahkan dalam sebuah adegan film. Itu namanya sutradara. Selanjutnya gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga adalah profesi sebagai penari. Selanjutnya, gambar nomor 4 adalah profesi sebagai pesulap. Nah, dari keempat gambar ini adalah gambar profesi sebagai pekerja seni. Ada yang tahu apa itu pekerja seni? Silakan coba kalian lihat di teks yang bawah, ayo mengamati. Kalian perhatikan yang diberi kotak berwarna biru. Pekerja seni adalah orang yang memiliki bakat dan kemampuan tertentu yang bekerja di berbagai bidang kesenian. Jadi, pekerja seni itu adalah orang-orang yang memiliki bakat atau kemampuan yang bekerja pada bidang kesenian. Apa misalnya? Misalnya seperti contoh pada gambar di atas tadi. Ya, bisa itu sebagai penari, pelukis, animator, sutradara, dan pesulap. Ini merupakan beberapa contoh pekerja seni. Pekerja seni ini bekerja untuk membuat orang lain merasa senang dan semakin menghargai kehidupan di sekitarnya. Jadi, tujuan dari seseorang yang bekerja sebagai pekerja seni adalah untuk membuat orang lain merasa senang atau menghibur orang lain. Itu daripada pekerja seni, baik untuk menghibur diri sendiri maupun menghibur orang lain. Selanjutnya, silakan kalian buka halaman 74 dan 75. Di halaman 74, ayo membaca. Kita akan membaca teks yang berjudul Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Mari sama-sama kita simak dan kita baca teks bacaan berikut. Seorang ibu bernama Supinah mengisahkan perjalanan hidupnya sebagai seorang penari gandrung.
Tari gandrung berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur yang sudah ada sejak zaman penjajahan kolonial Belanda. Tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Oleh karenanya, pada awalnya penari gandrung adalah laki-laki. Pada tahun 1895, mulai muncul generasi penari gandrung wanita. Ibu Supina mulai menjadi penari gandrung pada usia 14 tahun, yaitu sejak tahun 1979. Ibu Supina belajar pada sebuah kelompok tari gandrung yang dipimpin oleh Akidah, yaitu Gandrung Akidah. Di sana, Bu Supina belajar dengan rajin sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama diperkenalkan menari di pentas. Saat itu, Ibu Supina sering tampil di pentas untuk acara-acara tertentu, seperti undangan atau perkawinan yang biasa digelar di masyarakat Banyuwangi. Ibu Supina tidak pernah menyesali keputusannya untuk menjadi seorang penari gandrung. Ibu Supina bangga karena tari gandrung melambangkan kesuburan. Ibu Supina bahkan pernah diundang menari ke mancanegara seperti Amerika, Korea, dan Cina. Ibu Supina tidak menyangka bahwa profesinya sebagai penari gandrung mendapatkan penghormatan yang tinggi. Ibu Supina bangga lebih mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nah, jadi teks bacaan ini adalah mengisahkan seorang yang bernama Ibu Supina yang berprofesi sebagai penari gandrung yang akhirnya bisa memperkenalkan budaya Indonesia, yaitu tarian Gandrung Banyuwangi sampai ke mancanegara. Baiklah, untuk selanjutnya silakan kalian lihat di halaman 75. Ada pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan teks bacaan yang tadi kita baca. Ayo sama-sama kita menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Nomor 1, apa nama dan asal daerah dari tarian yang menjadi profesi Ibu Supina? Nah, setelah tadi kita baca, dari mana asal tariannya, apa nama tariannya. Pada teks bacaan, nama tariannya adalah tari gandrung. Asal daerahnya adalah Banyuwangi, Jawa Timur. Selanjutnya, nomor 2, apakah peran tarian tersebut pada saat perjuangan melawan penjajahan? Setelah tadi kita baca, yaitu tari gandrung merupakan tari penyampai pesan untuk para pejuang yang bergerilya pada Perang Puputan Bayu tahun 1771. Nomor 3, sikap dan nilai apa sajakah yang ditunjukkan Ibu Supina sebagai seorang penari daerah? Nilai dan sikap Bu Supina sebagai penari daerah adalah rasa bangga karena mampu mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat di mancanegara. Nomor 4, menurutmu nilai, sikap, dan keterampilan apa saja yang diperlukan untuk menjadi seorang penari? Nilai, sikap, dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi seorang penari adalah rajin, tanggung jawab, penguasaan teknik, dan penghayatan. Nah, itulah jawaban-jawaban dari pertanyaan yang terkait dari teks bacaan Kisah Seorang Penari Gandrung Banyuwangi. Silakan boleh kalian tulis di buku tema kalian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab bersama. Boleh kalian tulis di buku tulis
di buku paket tema kalian halaman 75. Baiklah, untuk selanjutnya mari kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya, kalian buka halaman 76. Pada halaman 76 di situ ada puisi yang berjudul Puisi Penari, karya Hascahya Trilian Laksono. Mari sama-sama kita baca puisi tersebut. Anggunnya gerakan tubuhmu, lentiknya jemari-jemari berpadu indah. Derap langkah gemulai, hentakan irama mengalun syahdu. Derikan mata yang tajam berubah sekejap menjadi indah. Kibasan selendang emas bergoyang perlahan. Liukan leher mengundang kekaguman. Menari dan terus menari, dengan senyum dan ketulusan. Gerakanmu sungguh indah, karena engkau menari dengan hatimu. Ya, dari puisi berjudul Puisi Penari karya Hascahya Trilian Laksono, di sini silakan kalian isi pada pertanyaan di halaman 76 dan di halaman 77. Jawab pertanyaan sesuai dengan puisi tersebut. Apa judul puisi di atas? Siapa penulisnya? Nah, silakan kalian lihat. Ya, apa judul puisinya? Siapa pengarangnya atau karya siapa puisi tersebut? Nomor 2, terdiri atas berapa baitkah puisi penari? Nah, hitung ada berapa bait puisi penari. Ya, untuk bait puisi sudah kita jelaskan pada pertemuan pembelajaran yang lalu. Nomor 3, terdiri atas berapa bariskah puisi tersebut? Nah, silakan kalian hitung ada berapa baris pada puisi penari. Nah, ini juga termasuk bagian dari puisi, baris puisi. Sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Nomor 4, bercerita tentang apakah puisi penari? Buatlah sebuah paragraf yang menceritakan isi puisi tersebut. Nah, untuk nomor 4 ini maksudnya adalah apa isi puisi dari puisi penari. Nah, untuk isi puisi juga telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi, silakan kalian perhatikan ya, kira-kira puisi ini berisi menceritakan tentang apa. Nomor 5, buatlah sebuah gambar yang menggambarkan kisah dalam puisi penari. Nah, untuk nomor 5, kalian gambar seseorang yang sedang menari ya. Jadi, silakan untuk nomor 5 gambar seseorang yang sedang menari. Nah, itu untuk soal yang harus kalian jawab di buku tema 6 halaman 76 dan 77. Silakan kalian jawab dengan mengacu atau melihat pada puisi yang berjudul Puisi Penari di halaman 76. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Selanjutnya, silakan kalian buka halaman 78, masih di tema 6. Halaman 78, di situ ada gambar-gambar tarian. Nah, ada 4 gambar tarian. Selanjutnya, pada bagian bawah, di situ ada nama-nama tarian dan asal daerahnya. Apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah memasangkan nama tarian dan asal daerah sesuai dengan gambar yang terdapat di atas. Ya, di situ ada tari pendet dari Bali, tari piring dari Sumatera Barat, tari saman dari Aceh,
tari remo dari Jawa Timur. Nah, jadi di atas ada gambar yang sedang menari, orang yang sedang menari. Titik-titik itu kalian isi ya. Gambar 1 itu tari apa, dari mana? Nah, untuk pilihannya ada di bawah tuh. Ya, ada di bawah, kira-kira tari apa tuh di gambar yang 1. Begitupun untuk gambar berikutnya, ya, gambar kedua, ketiga, dan keempat. Silakan kalian pasangkan nama tarian dan asalnya tuh ada di bawah. Silakan kalian tulis pada titik-titik di bawah gambar tarian tersebut. Apa kira ini cukup jelas? Silakan kalian kerjakan di buku tema halaman 78. Baik, kita lanjutkan selanjutnya. Selanjutnya, kalian buka halaman 79. Ya, pada halaman 79 ada ayo membaca yang berjudul manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Juga kalian buka halaman 80. Ya, itu lanjutan dari teks bacaan. Mari sama-sama kita membaca teks bacaannya. Kita perhatikan dengan seksama. Manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup terdiri atas tumbuhan, hewan, dan manusia. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hewan dan tumbuhan dikelola manusia sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Tumbuhan dan hewan merupakan sumber daya alam hayati. Keberadaannya akan terus-menerus dan sepanjang tidak terjadi peristiwa yang membuatnya punah. Tumbuhan membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen dan menahan air hujan agar tidak terjadi erosi. Tumbuhan juga berfungsi sebagai pelindung tanah-tanah yang miring agar tidak mudah longsor. Tumbuhan juga bermanfaat untuk menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan lainnya untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis. Apakah manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya? Hewan pengurai berfungsi untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya halaman 80. Tumbuhan dan hewan sebagai sumber daya hayati memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia. Beberapa manfaat tersebut sebagai berikut. 1. Sumber bahan pangan. Hewan yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. 2. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ulat sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. 3. Peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Beberapa contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. 4. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Berbagai tanaman obat seperti kunyit, jahe, temulawak, dan kumis kucing dimanfaatkan sebagai obat. Beberapa jenis hewan yang juga dimanfaatkan untuk obat-obatan
seperti kadal, kelelawar, dan cacing. Itulah teks bacaan yang berjudul manfaat makhluk hidup di sekitar kita. Jadi makhluk hidup itu ada 3 macam, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena memiliki ciri-ciri dapat tumbuh dan berkembang, bernapas, dan memerlukan makanan. Tumbuhan dan hewan ini dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain dibutuhkan manusia, tumbuhan dan hewan juga dibutuhkan bagi lingkungan. Seperti yang tadi kita baca bahwa tumbuhan dan hewan ini dibutuhkan untuk lingkungan. Misalnya tumbuhan dibutuhkan untuk lingkungan agar lingkungan menjadi lebih rindang ataupun segar karena tumbuhan menghasilkan oksigen. Juga menjaga lingkungan dari terjadinya erosi, pengikisan tanah, juga terjadinya longsor. Dengan adanya tumbuhan, maka akan terhambat yang namanya longsor. Selain itu juga tumbuhan ini menghasilkan karbon dioksida. Ya, karbon dioksida ini dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis, yaitu pembuatan makanan pada tumbuhan. Selanjutnya, apa fungsi atau manfaat hewan bagi lingkungan? Bagi lingkungan, hewan ini sebagai pengurai, ya, yang nantinya hewan pengurai ini akan menguraikan sisa makanan yang nantinya akan diserap oleh tanaman berupa zat hara. Selain bagi lingkungan, tumbuhan dan hewan juga dimanfaatkan oleh manusia. Tentunya manusia sangat membutuhkan hewan dan tumbuhan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi kita telah sebutkan manfaatnya, yaitu sumber bahan pangan, maksudnya pangan ini adalah makanan. Yang kita ketahui bersama bahwa sumber makanan yang kita makan itu berasal dari hewan, berupa daging, telur, ikan, susu. Nah, itu termasuk sumber makanan atau pangan yang berasal dari hewan. Dan juga sumber bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Tentunya sangat banyak. Misalnya nasi yang kita makan itu berasal dari beras tumbuhan padi. Sayur-sayuran, sayur bayam, kangkung, dan juga sayuran lain itu berasal dari tumbuhan. Juga buah-buahan yang kita makan, buah rambutan, durian, pisang, jeruk, dan yang lainnya, itu adalah bahan-bahan yang berasal dari tumbuhan. Selanjutnya bahan sandang. Bahan sandang ini disebut bahan pakaian. Pakaian yang kita pakai ini berasal dari serat tumbuhan dan ada juga yang berasal dari serat hewan. Maksudnya apa? Dari serat tumbuhan ini adalah tumbuhan kapas. Tumbuhan kapas, jadi kapas ini nanti akan diolah menjadi benang dan benang akan ditenun menjadi bahan. Nah, nanti bahannya itu dijahit membentuk pakaian, celana ataupun baju. Sedangkan dari hewan itu berasal dari ulat sutra dan domba. Ya, dari ulat sutra ini bahannya berarti bahan sutra, dan kalau dari domba ini namanya wool. Ya, ada pakaian yang berbahan wool dan berbahan sutra yang nantinya diolah menjadi benang dan menjadi bahan kain. Peralatan rumah tangga tentunya banyak sekali peralatan rumah tangga yang bahan-bahannya itu terbuat dari kayu. Ya, dari kayu itu bahan-bahannya yang dari kayu seperti kursi, meja, lemari, dan juga bahan-bahan lain. Ini terbuat dari bahan dasarnya adalah kayu, yaitu dari tumbuhan. Keempat, produk kesehatan. Nah, pada hewan dan tumbuhan ini bisa dijadikan obat-obatan bagi manusia. Misalnya pada tumbuhan atau tanaman seperti kunyit, jahe, dan temulawak ini dimanfaatkan rempah-rempah untuk mengobati berbagai penyakit. Juga pada hewan, misalnya obat-obatannya
Ya, di sini contohnya kadal, kelawar, dan cacing. Ada juga yaitu madu dari lebah. Ini adalah obat-obatan yang berasal dari hewan. Itulah manfaat makhluk hidup khususnya tumbuhan dan hewan bagi kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya di halaman 80 yang bawah, di situ ada pertanyaan. Mari sama-sama kita jawab pertanyaannya sesuai dengan bacaan tersebut. Nomor 1, buatlah sebuah peta pikiran untuk menjelaskan manfaat tumbuhan dan hewan terhadap kehidupan manusia. Nah, inilah peta pikirannya. Ini namanya peta pikiran atau peta konsep untuk menjawab soal nomor 1. Manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia sesuai dengan bacaan, bahan pangan, makanan, bahan sandang, pakaian, peralatan rumah tangga, produk kesehatan atau obat. Selanjutnya buka halaman 81 lanjutan soalnya. Jelaskan manfaat tumbuhan bagi lingkungan sekitarnya. Sesuai dengan bacaan yang kita baca, manfaat tumbuhan bagi lingkungan adalah membantu lingkungan untuk menyediakan oksigen, menahan air hujan agar tidak terjadi erosi, pelindung tanah yang miring agar tidak mudah longsor, menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan manusia dan hewan untuk proses fotosintesis. Nomor 3, jelaskan manfaat hewan bagi lingkungan sekitarnya. Sesuai bacaan yang telah tadi kita baca, manfaat hewan bagi lingkungan sekitar adalah hewan pengurai, membantu untuk menguraikan sisa makanan menjadi zat makanan yang dapat diserap oleh tumbuhan sebagai zat hara. Kedua, dalam mata rantai makanan, hewan bermanfaat untuk menjaga keseimbangan alam. Selanjutnya nomor 4, apakah yang akan terjadi pada daerah yang tidak subur sehingga tumbuhan sulit tumbuh? Daerah menjadi gersang, udara terasa sangat panas, sulit mendapatkan air. Ini yang terjadi apabila daerahnya tidak subur, sehingga tumbuhan sulit tumbuh. Nomor 5, apakah yang akan terjadi pada hewan-hewan yang berada di hutan yang telah dirusak oleh kegiatan manusia? Apa yang akan terjadi pada hewan? Yaitu 1, hewan kehilangan habitat, hewan akan mati bahkan punah, hewan akan turun ke pemukiman warga. Nah, jadi ini kalau hutan-hutan telah dirusak oleh manusia, maka akan terjadi pada hewan, hewan akan kehilangan tempat tinggal, hewan akan mati bahkan habis dan punah, hewan akan pindah atau turun ke pemukiman atau tempat tinggal warga. Nah, inilah jawaban-jawaban dari pertanyaan sesuai dengan teks bacaan manfaat makhluk hidup bagi manusia. Baiklah anak-anak, nah untuk jawaban ini bisa juga kalian tulis di buku tema 6 kalian. Silakan kalian tulis jawaban-jawaban ini nomor 1 sampai dengan nomor 5 di buku tulis tema kalian. Silakan kalian salin atau tulis jawabannya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat laksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dan mudah-mudahan ini semua bermanfaat bagi kita semua. Bapak ucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.